Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Fitriadi dengan NIM 4111171120. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis dengan program studi akuntansi manajerial. Sebelum saya mempresentasikan hasil skripsi saya, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Sinarti, karena sudah membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada dosen penguji saya karena sudah meluangkan waktunya untuk menguji artikel skripsi saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prediksi financial distress pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Kegagalan perusahaan merupakan salah satu hal yang ditakuti oleh semua pelaku bisnis. Mempertahankan sebuah perusahaan agar terus berjaya bukanlah suatu perkara yang mudah. Perusahaan dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk usaha yang lebih unggul dan lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, tidak semua perusahaan berhasil bertahan dalam kerasnya persaingan. Ketidaksanggupan perusahaan inilah yang berakibat penurunan volume usaha yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan perusahaan. Perusahaan dapat dinyatakan bangkrut apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian yang sangat besar sehingga membuat kondisi keuangannya menjadi sulit atau biasa kita sebut sebagai financial distress, sehingga memaksa perusahaan tersebut untuk berhenti beroperasi. Financial distress merupakan kondisi di mana total kewajiban perusahaan lebih besar ketimbang total aset, sehingga dapat mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada kreditur, serta tujuan utama suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan tidak dapat dicapai. Hal ini dapat kita ketahui melalui laporan laba rugi. Dihasilkannya laporan ini guna untuk mendeskripsikan kondisi finansial perusahaan untuk periode tertentu. Laporan laba rugi dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan karena memperlihatkan apakah perusahaan ini mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan dengan melihat pendapatan bersih perusahaan. Di samping laporan laba rugi, laporan arus kas juga merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pemasukan serta pengeluaran kas dalam periode tertentu. Jika sebuah arus kas memiliki jumlah yang besar, maka pihak penagih akan percaya atas pinjaman yang diberikan. Dan dari laporan kas ini juga penagih dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa literatur yang mendeskripsikan model untuk memprediksi financial distress itu sendiri. Salah satunya telah dikemukakan oleh Altman tahun 1968. Melalui analisis diskriminan, rasio keuangan yang diikutsertakan oleh Altman adalah working capital to total asset, retained earning to total asset, earnings before interest and tax to total asset, and book value of equity to book value of liability. Nah, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlinda dan Bertuah pada tahun 2019 yang memiliki keterbatasan pada penelitiannya, yaitu sampel penelitian tidak digolongkan menjadi beberapa sektor industri yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan keterbatasan ini, peneliti akan melakukan penelitian yang sama namun menyempurnakan dan mengembangkan kembali penelitian terdahulu dengan mengelompokkan sampel perusahaan menjadi beberapa sektor industri sesuai dengan karakteristiknya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka saya memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Analisis Potensi Laba dan Arus Kas
dalam memperkirakan kegagalan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah laba dengan menggunakan model prediksi Altman-Ziskor memiliki potensi dalam memperkirakan kegagalan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019 dan apakah arus kas dengan menggunakan model prediksi Altman-Ziskor memiliki potensi dalam memperkirakan kegagalan perusahaan dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menguji serta meneliti apakah laba dan arus kas dengan menggunakan model prediksi Altman-Ziskor memiliki potensi dalam memperkirakan kegagalan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai potensi laba dan arus kas dalam memperkirakan kegagalan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat menyampaikan beberapa manfaat. Salah satunya adalah untuk perusahaan agar dapat memiliki wawasan mengenai potensi laba ataupun arus kas dalam memperkirakan kegagalan perusahaan sehingga dapat dilakukannya tindakan pencegahan. Lalu untuk pihak luar atau penanam modal agar memiliki wawasan dalam memperkirakan kegagalan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan guna berinvestasi. Hasil penelitian ini juga saya harapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kegagalan perusahaan serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Fokus pada penelitian ini adalah meneliti dan menentukan apakah laba dan arus kas dengan menggunakan model prediksi Altman-Ziskor memiliki potensi dalam memperkirakan kegagalan perusahaan yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian teori. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kegagalan perusahaan, penyebab kegagalan perusahaan, laba, arus kas, teori keagenan, dan rasio keuangan. Sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, kegagalan perusahaan adalah sebuah indikasi awal yang dialami perusahaan. Kegagalan perusahaan dapat ditandai dengan terjadinya ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum dari pinjaman sehingga perusahaan tersebut bangkrut di kemudian hari. Kegagalan perusahaan juga dapat ditandai dengan kondisi perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan secara terus-menerus atau financial distress. Permasalahan ini dapat mengakibatkan tutupnya pabrik produksi, pemutusan hubungan kerja, kerugian dalam jumlah yang cukup besar, dan harga saham perusahaan yang turun secara drastis. Penyebab kegagalan perusahaan atau biasa yang disebut dengan model dasar kebangkrutan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah neoclassical model. Pada model ini, kegagalan perusahaan terjadi pada suatu perusahaan disebabkan oleh alokasi sumber daya di dalam perusahaan yang tidak tepat. Yang kedua adalah financial model. Pada model ini, kegagalan perusahaan disebabkan oleh campuran aset yang sudah benar, tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraint atau batasan likuiditasnya. Lalu yang terakhir adalah corporate governance model. Pada model ini, kegagalan perusahaan disebabkan oleh pengelolaan perusahaan tersebut yang begitu buruk, walau struktur keuangan dan campuran asetnya sudah benar. Selanjutnya adalah laba. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang penanam modal setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Laba ini berguna untuk indikator dalam menilai kemampuan perusahaan dalam penentuan untuk kebijakan investasi. Laba sering digunakan untuk pengenaan pajak, keuntungan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Yang keempat adalah arus kas.
Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan sumber-sumber kas dan penggunaan kas yang masuk atau keluar dalam suatu bisnis, atau merupakan laporan tentang perubahan dalam posisi keuangan karena aliran kas. Laporan arus kas tersebut banyak memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba, kondisi likuiditas perusahaan yang merupakan kedekatan dan kewajiban pada kas, solvabilitas yang merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo, fleksibilitas keuangan yang merupakan kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap kesempatan dan kesulitan masa yang akan datang. Capital structure atau struktur modal merupakan campuran relatif dari hutang dan ekuitas dalam struktur pendanaan jangka panjang suatu perusahaan. Struktur modal terdiri dari pendanaan jangka pendek, pendanaan jangka panjang, dan ekuitas. Teori keagenan atau agensi teori merupakan suatu hubungan yang didasari oleh kontrak kerja antara seseorang atau lebih sebagai prinsipal dan seseorang atau lebih sebagai agen. Teori keagenan menekankan pentingnya pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen, di mana agen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Agen dituntut untuk selalu transparan dalam mengelola perusahaan dengan menunjukkan laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan terhadap perusahaan. Informasi dari laporan keuangan inilah yang sangat berguna bagi prinsipal untuk menilai kondisi perusahaan tersebut, karena prinsipal dapat mengetahui seberapa besar aset, hutang, dan laba yang dimiliki perusahaan. Apabila laporan keuangan menunjukkan rasio hutang yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan, maka hal ini mencerminkan bahwa perusahaan akan mempunyai kewajiban yang lebih besar di masa mendatang yang harus dilunasi. Perusahaan juga memiliki kemungkinan dalam rasio hutang dikarenakan dari kesalahan tindakan agen dalam pengelolaan perusahaan, atau yang lebih buruk lagi, agen secara sengaja melakukan tindakan yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingannya dengan prinsipal. Dengan tingginya rasio hutang milik perusahaan, maka akan meningkatkan perusahaan tersebut terjebak dalam suatu kesulitan keuangan. Beberapa penelitian telah dijalankan guna mengetahui kegunaan rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan perusahaan. Salah satunya adalah Altman tahun 1968 yang mencari persamaan dari beberapa rasio keuangan yang biasa digunakan untuk memprediksi kegagalan perusahaan. Altman 1968 merumuskan sebuah model prediksi yang dinamai dengan model Z-score. Model prediksi ini mengalami beberapa kali modifikasi sehingga terbentuklah formula Z-score yang dibentuk oleh Altman pada tahun 1995, yaitu Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4, yang mana X1-nya adalah working capital to total asset, X2-nya adalah retained earning to total asset, X3-nya adalah earning before interest and taxes to total asset, dan X4-nya adalah book value of equity to book value of liability. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian literatur. Penelitian mengenai potensi laba dan arus kas dalam memperkirakan kegagalan perusahaan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu yang pertama sudah dilakukan oleh Atmini tahun 2005 yang memiliki hasil bahwa arus kas lebih sulit digunakan dalam memprediksi financial distress ketimbang laba. Yang kedua adalah Halim tahun 2014 yang memiliki hasil bahwa laba dan arus kas berpengaruh signifikan dan dapat digunakan dalam memprediksi financial distress. Yang ketiga adalah Zulandari tahun 2015 yang memiliki hasil bahwa model laba lebih baik dari arus kas dalam memprediksi financial distress suatu perusahaan. Yang keempat adalah Nandrayani, Sunario, dan Abs tahun 2017 yang memiliki hasil laba dan arus kas berpengaruh secara simulan dan parsial terhadap financial distress. Yang kelima adalah Nailufar, Fitriati, dan Badarudin tahun 2018 yang memiliki hasil bahwa laba dan arus kas dapat memprediksi financial distress pada seluruh perusahaan non-bank periode 2010 sampai dengan 2014. Yang keenam dari Sebastian dan Pinontoan tahun 2019 yang memiliki hasil bahwa laba dan arus kas dapat digunakan untuk memprediksi financial distress.
Yang keenam adalah Kamaluddin, Ishak, dan Muhammad tahun 2019 yang memiliki hasil rasio arus kas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress di Malaysia. Yang terakhir adalah Nurlinda dan Bertua tahun 2019 yang memiliki hasil bahwa arus kas memiliki tingkat akurasi lebih tinggi daripada laba untuk memprediksi kegagalan perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama adalah laba dengan menggunakan model prediksi Altman Z-score memiliki potensi dalam memperkirakan kegagalan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2019. Hipotesis yang kedua adalah arus kas dengan menggunakan model prediksi Altman Z-score memiliki potensi dalam memperkirakan kegagalan perusahaan pada perusahaan manufaktur pada periode 2015 sampai dengan 2019. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan causal case study atau exponential research pada perusahaan manufaktur. Pendekatan ini digunakan sebab penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel yang terlibat di dalamnya sehingga memperoleh hasil yang empiris. Pendekatan causal case study menjelaskan pengaruh perubahan variabel satu dengan variabel lainnya. Yang ke-10, saya akan menjelaskan mengenai operasional variabel dan pengukurannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kegagalan perusahaan. Hal itu berarti kegagalan perusahaan yang akan diamati serta diukur untuk menentukan apakah pengaruh yang ditimbulkan jika dihubungkan dengan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah laba dan arus kas. Hal ini berarti laba dan arus kas yang pengaruhnya diukur sehingga peneliti dapat menentukan hubungan variabel independen ini dengan variabel dependen. Yang pertama adalah laba. Variabel ini dinyatakan sebagai variabel dummy. Jika laba sebelum pajak bernilai positif, maka akan dinyatakan dengan 1 yang artinya non-financial distress, dan jika rugi sebelum pajak bernilai negatif, maka dinyatakan dengan 0 yang artinya financial distress. Yang kedua adalah arus kas. Arus kas juga dinyatakan dalam variabel dummy. Arus kas yang bernilai positif akan dinyatakan dengan 1 yang berarti non-financial distress, sedangkan arus kas yang bernilai negatif akan dinyatakan dengan 0 yang berarti financial distress. Yang ketiga adalah working capital to total asset yang dapat diukur dengan current asset dikurang current liability dibagi dengan total asset. Yang keempat adalah retained earning to total asset yang dapat diukur dengan retained earnings dibagi dengan total asset. Yang kelima adalah earning before interest and taxes atau total asset yang dapat diukur dengan earning before interest and tax dibagi dengan total asset. Yang keenam adalah book value of equity to book value of liability yang dapat diukur dengan book value of equity dibagi dengan total liabilities. Lalu selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berarti data yang digunakan dan diambil secara tidak langsung atau dari pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan milik perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2015 yang dapat diperoleh melalui website www.idex.com atau website pribadi perusahaan yang bersangkutan. Lalu lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui media internet, yaitu dengan mengunjungi website www.idex.com guna memperoleh data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Serta objek penelitian pada penelitian ini adalah kondisi kegagalan perusahaan yang menjadi sasaran dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Yang ketiga adalah teknik penetapan jumlah sampel. Dalam penelitian ini, jumlah sampel ditentukan oleh beberapa kriteria yang sudah ditetapkan. Jumlah sampel terdiri dari beberapa perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya adalah teknik penarikan sampel. Untuk mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.
Adapun kriteria yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah sampel telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasi secara berturut-turut pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Lalu yang ketiga adalah perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap maka akan dikeluarkan dari sampel. Yang keempat adalah perusahaan manufaktur akan dibagi menjadi beberapa kelompok sektor industri yang sesuai dengan karakteristiknya. Lalu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data sekunder berarti peneliti mengumpulkan data dari laporan-laporan yang telah diolah pihak lain sehingga peneliti mendapati informasi yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti menggunakan studi kepustakaan yang berarti peneliti mengumpulkan data dari beberapa literatur seperti laporan keuangan perusahaan, jurnal, artikel, atau buku. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan program SPSS. Program SPSS merupakan program aplikasi komputer yang digunakan untuk menganalisis statistika. Program ini memiliki kemampuan cukup tinggi serta penggunaan program yang cukup mudah dipahami dan dioperasikan sebab sistem manajemen data program ini menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana. Dalam penelitian ini digunakan dua model persamaan, yaitu persamaan 1 untuk model laba dan persamaan 2 untuk model arus kas. Data diuji terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Yang pertama adalah uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan guna mengetahui apakah model regresi variabel terikat, variabel tidak terikat, atau bahkan keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Pengujian ini merupakan sebuah keadaan di mana adanya korelasi di antara variabel dependen dan variabel independen. Yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan guna mengetahui varians dari residual mana yang tidak sama dari satu observasi ke observasi yang lain sehingga dapat melihat penyebaran dari varians residualnya. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriminan atau discriminant analysis. Analisis diskriminan dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara kelompok pada variabel dan mengetahui apakah model dapat memprediksi kondisi financial distress dengan melihat tingkat signifikansinya. Pada pengujian analisis ini terdapat beberapa tahapan hingga akhirnya model terbentuk dan dapat digunakan. Yang pertama adalah Weeks-Lambda, yaitu menentukan apakah model dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan perusahaan. Yang kedua adalah Canonical Discriminant Function Coefficient, yaitu pedoman untuk membuat fungsi atau model yang terbentuk. Yang ketiga adalah Function at Group Centroid, yaitu memperlihatkan nilai untuk menentukan titik potong antara kedua kelompok. Yang keempat adalah Classification Result, yaitu memperlihatkan seberapa besar kemampuan model dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan perusahaan. Selanjutnya adalah statistik deskriptif untuk model arus kas. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk variabel arus kas memiliki rata-rata sebesar 0,95. Itu berarti bahwa secara rata-rata arus kas adalah sebesar 95% dari tahun yang sebelumnya. Selanjutnya adalah uji normalitas. Yang pertama adalah uji normalitas model laba. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas pada model laba menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,079. Angka ini melebihi nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi yang dapat dianggap normal. Yang kedua adalah model arus kas.
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas pada model arus kas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,072. Angka ini melebihi nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model arus kas memiliki distribusi yang dapat dianggap normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Yang pertama untuk model laba, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian memiliki nilai tolerance untuk masing-masing nilai independen lebih besar daripada 0,1 dan untuk nilai VIF-nya kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi atau bebas dari multikolinearitas. Yang kedua adalah model arus kas. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk nilai toleransinya masing-masing lebih dari 0,1 dan untuk nilai VIF-nya kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi atau bebas dari multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji autokorelasi. Untuk model laba dan model arus kas berdasarkan hasil pengujian untuk autokorelasi untuk model laba yaitu sebesar 2,043 dan untuk model arus kas sebesar 2,032 yang mana keduanya berada di antara 1,5 dan 2,5 yang artinya tidak terjadi atau bebas autokorelasi pada penelitian ini. Yang terakhir adalah uji heterokedastisitas, yaitu berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa hasil pengujian heterokedastisitas masing-masing variabel independen baik itu untuk model laba dan model arus kas berada di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis model laba. Yang pertama adalah Wilks lambda. Jadi dari hasil analisis diskriminan terhadap model laba ditunjukkan pada tabel di atas, di mana output menunjukkan p-value signifikan 0,00 yang mana itu kurang dari 0,05, sehingga model laba cukup kuat untuk digunakan guna memprediksi model financial distress perusahaan. Terus selanjutnya kita akan classification result, yaitu berdasarkan tabel di atas tingkat keberhasilan model laba dalam memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan melaporkan laba negatif atau positif adalah sebesar 76% untuk original group cash correctly classified. Selanjutnya, berdasarkan canonical discriminant function coefficient, diperolehlah model sebagai berikut, yaitu Z sama dengan 0,11 ditambah minus 1,94 dikali X1 ditambah 1,03 dikali X2 ditambah 2,15 dikali X3 ditambah minus 0,13 dikali X4. Selanjutnya, berdasarkan hasil function at group centroid, diperoleh nilai centroidnya, yaitu minus 0,674 untuk kelompok perusahaan yang melaporkan laba negatif dan 0,54 untuk kelompok perusahaan yang melaporkan laba positif. Nah, jadi untuk nilai centroidnya ini diperoleh berdasarkan Z sama dengan minus 0,674 ditambah 0,54 dibagi 2, yaitu menjadi minus 0,067. Jadi, jika perusahaan memiliki skor kurang dari 0,0 minus 0,067, maka dapat diprediksi bahwa perusahaan tersebut melaporkan laba negatif, begitu juga dengan sebaliknya. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa keberhasilan klasifikasi model laba untuk holdout sampel yaitu sebesar 50%, yang berarti 49 perusahaan dari total 98 perusahaan diklasifikasikan dengan benar. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis model arus kas. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis diskriminan terhadap model arus kas ditunjukkan dalam tabel di atas, di mana output menunjukkan p-value sebesar 0,02 yang berarti itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga model arus kas cukup kuat untuk digunakan guna memprediksi kondisi financial distress perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil classification result, tingkat keberhasilan model arus kas dalam memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan melaporkan arus kas operasi positif adalah 68,6% untuk original group cash. Selanjutnya, berdasarkan hasil canonical discriminant function coefficient, diperoleh model sebagai berikut, yaitu Z sama dengan 0,13 ditambah minus 1,99 dikali X1 ditambah 0,798 dikali X2 ditambah 2,75 dikali X3 dan ditambah minus 0,16 dikali X4.
Lalu berdasarkan function at group centroid, diperoleh nilai centroid minus 0,458 untuk kelompok perusahaan yang melaporkan arus kas negatif dan 0,096 untuk kelompok perusahaan yang melaporkan arus kas positif. Jadi nilai titik potong yang diperoleh adalah sebesar minus 0,362, yang mana artinya jika suatu perusahaan memiliki skor kurang dari minus 0,362, perusahaan tersebut diprediksi melaporkan arus kas negatif, dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa klasifikasi model arus kas untuk holdout sampel adalah sebesar 54%, yaitu sebanyak 53 perusahaan dari total 98 perusahaan diklasifikasikan secara benar. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis pertama diterima yang berarti laba dengan menggunakan model prediksi Altman-Ziskor memiliki potensi dalam memperkirakan financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua adalah hipotesis kedua juga diterima yang berarti arus kas melalui aktivitas operasi dengan menggunakan model prediksi Altman-Ziskor memiliki potensi dalam memperkirakan financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Sekian presentasi artikel skripsi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.